Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah jenderal perkasa dari bala tentara sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk menerima Kristus yang adalah jenderal perkasa hidup dalam kami, karena kami masih dalam peperangan. Dan kami boleh menang sebagaimana Yosua menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 17 April 2024 adalah Jenderal Perkasa dari Bala Tentara Surga. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Tuhan kita sadar akan konflik umatnya di hari-hari terakhir ini dengan agen-agen setan yang dipadukan dengan pria dan wanita jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan besar ini. Dengan kesederhanaan dan keterus-terangan terbesar Juru Selamat kita, Jenderal Perkasa dari Bala Tentara Surga tidak menyembunyikan konflik keras yang akan mereka alami. Dia menunjukkan bahayanya. Dia menunjukkan kepada kita rencana pertempuran dan pekerjaan keras dan berbahaya yang harus dilakukan, dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki konflik untuk menghitung dampaknya. Sementara pada saat yang sama, dia mendorong semua orang untuk mengambil senjata peperangan mereka dan mengharapkan pasukan surgawi untuk membentuk pasukan berperang demi membela kebenaran dan keadilan. Kelemahan umat manusia akan menemukan kekuatan supranatural dan bantuan dalam setiap konflik yang keras untuk melakukan perbuatan yang maha kuasa, dan ketekunan dalam iman dan kepercayaan yang sempurna kepada Allah akan menjamin keberhasilan. Sementara persengkongkolan kejahatan yang sangat besar berkumpul untuk melawan mereka, Dia meminta mereka untuk menjadi berani dan kuat, serta berperang dengan gagah berani, karena mereka memiliki surga untuk dimenangkan. Dan mereka memiliki lebih dari sekedar malaikat di barisan mereka. Jenderal tentara yang perkasa memimpin pasukan tersebut dari surga. Seperti pada peristiwa perebutan Yeriko, tidak ada satupun tentara Israel yang dapat bermegah menggunakan kekuatan mereka yang terbatas untuk meruntuhkan tembok kota ini, namun Panglima Bala Tentara Tuhan merencanakan pertempuran itu dengan sangat sederhana, sehingga Tuhan Allah saja yang harus menerima kemuliaan dan manusia tidak boleh diagungkan. Allah telah menjanjikan kita semua kekuatan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bukan bakat besar yang kita inginkan saat ini, melainkan kerendahan hati dan keterus-terangan, pengabdian, usaha pribadi, berjaga-jaga, berdoa, bekerja dengan segala ketekunan. Dosa-dosa manusia mungkin tampak begitu menjijikan di mata Allah, seolah-olah tak terkalahkan.
namun Kristus telah mengutus wakilnya, Roh Kudus, mengelilingi agen-agennya yang hidup, yang digunakan untuk menembus ketidaktahuan dengan pancaran sinar terang dari Putra kebenaran. Suaranya akan memberikan kepastian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kenyataan harus selalu diingat, kita meneruskan peperangan di hadapan dunia yang tidak kasat mata. Letter halaman 51 tahun 1895. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang Yesus Kristus. Tetapi ayat inti renungan hari ini bukan berbicara tentang Yesus. Mari kita baca kembali ayatnya yang terdapat dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Ayat ini bukan berbicara tentang Yesus, tetapi tentang Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Sebab Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Yeremia berkata dalam Yeremia 10 ayat 10, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Dan Allah yang benar serta Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Matius 16 ayat 16 berkata, "Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Petrus akui bahwa Yesus adalah anak dari Allah yang hidup. Karenanya jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa, dan memang tidak ada yang lain. Bapa hanya satu, tunggal. Kita perlu pahami kebenaran ini agar tidak terjatuh ke dalam ajaran oneness yang mengajarkan bahwa Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, dan Roh itu Yesus. Nah, Allah Bapa yang berperang dan mengalahkan Yeriko. Bagaimana caranya? Roh Nubuat menjawab dalam SDA Bible Commentary Volume 2, halaman 995 paragraf 4. Para pejuang bersenjata Israel tidak memiliki alasan untuk bermegah dalam pencapaian mereka. Semua dilakukan melalui kuasa Allah. Israel tidak dapat berbangga diri atas kemenangan mereka, sebab semua yang lakukan adalah Allah, melalui kuasa Allah, atau dalam tulisan aslinya hanya white tulis, the power of God. Siapakah dia? Counsels to Writers and Editors halaman 118 paragraf 1 menjawab, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah." Kuasa Allah atau the power of God adalah Kristus. Karenanya, Allah Bapa mengalahkan Yeriko melalui anaknya, Yesus Kristus, yang disebut dalam Alkitab Panglima Bala Tentara Tuhan, atau yang renungan hari ini sebut Jenderal Perkasa dari Bala Tentara Sorga. Dan kemenangan yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita menerima Kristus oleh kehadiran wakilnya, sebab kita masih meneruskan peperangan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 117 paragraf 4. Dosa-dosa manusia mungkin tampak begitu menjijikkan di mata Allah, seolah-olah tak terkalahkan. Namun Kristus telah mengutus wakilnya, Roh Kudus, mengelilingi agen-agennya yang hidup, yang digunakan untuk menembus ketidaktahuan dengan pancaran sinar terang dari Putra kebenaran. Suaranya akan memberikan kepastian, dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kenyataannya harus selalu diingat. Kita meneruskan peperangan di hadapan dunia yang tak kasat mata. Nah, apakah wakilnya Kristus yang adalah Roh Kudus adalah oknum yang lain? Kita baca Experiences in Australia halaman 231 paragraf pertama. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Jelas bahwa wakil Kristus itu bukan orang lain, bukan oknum lain, bukan pribadi yang lain. Tetapi rohnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Sebab Yesuslah kuasa Allah, the power of God, yang membawa kemenangan bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kekuatan Allah, namun dalam bahasa Inggris disebut the power of God, atau kuasa Allah. Nah, untuk membantu kita lihat kata aslinya, dan kita bandingkan dengan ayat yang lain yang menggunakan kata Yunani yang sama. Kata kekuatan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 diterjemahkan dari kata dunamis. Nah, kata dunamis yang sama digunakan menjadi kuasa dalam Kisah 1 ayat 8. Kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, sejak dahulu Allah Bapa menyertai umatnya dengan mengutus anaknya. Lalu, beberapa tahun kemudian, Allah Bapa utus anaknya menjadi manusia yang disebut Immanuel, agar melalui kehadiran anaknya, Allah Bapa hadir di antara umatnya. Dan sekarang, Allah Bapa masih menyertai kita melalui kehadiran anaknya. Bahkan lebih dekat lagi dibanding sebelumnya. Karena anak Allah bukan hadir di antara kita, tetapi di dalam kita, yaitu di dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jenderal perkasa bala tentara sorga tinggal dalam hati kita, dan kemenangan menjadi bagian kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hidup kita, sebagaimana Yesus kalahkan Yeriko. Itu bukan pekerjaan tentara Israel, tetapi Yesuslah yang berperang bagi mereka. Sehingga hanya Allah Bapa dan Anaknya yang kita muliakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, sebab kami masih meneruskan peperangan, khususnya mengalahkan dosa. Dan Jenderal Perkasa bala tentara sorga masih menyertai kami, dan bahkan lebih dekat lagi sebab dia tinggal dalam hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami rela membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami, dan kemenangan atas dosa menjadi bagian kami. Dan pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami semua layak menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.